Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Justin Laksana terlihat kecewa dengan pemain naturalisasi yang baru. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ya, cukup mengejutkan kabar baru ini karena tidak tercium baunya di mana-mana nama-nama terutama dari dua pemain yang baru bergabung sebagai naturalisasi, yaitu Dean dan juga Joy. Om Joy yang talent kita ya. Bukan. Belum bergabung kan? Ada Joy, ada Gandang dong. Masih diproses. Baru proses, tapi udah diumumkan gitu kan, akan segera Yang udah pasti kan bergabung. oleh kan, yang udah pasti. Ya. Tapi kalau melihat ini dari mana, Mas? Dapatnya dari mana nih tiba-tiba? Ada nggak penjelasan? Lo kan sebagai media mungkin ada. Justin yang lebih tahu. Ini dari mana, Coach? Lu sempat nyium juga nggak ini seorang Dean dan juga Joy? Even kemarin gue baca-baca ada spekulasi-spekulasi dari berita-berita akun-akun bola karena dia pernah bermain bersama Lanzat ya mungkin, dan tahu dia ternyata punya background Indonesia dan lain-lain. Patrick juga yang satu. Gue jelasin. Emil udah paham lah. Ini Ya, sudah ini ekspektasi udah paham, lama, udah apa namanya pendatang baru yang wajar, yang make sense. Si Dean James ini, gue nggak tahu sama sekali. Akhirnya kemarin gue lihat kebetulan mereka lawan Ajax, gue nonton. Bagus itu kelihatannya. Kebetulan di menit 60-an itu Goet kena kartu merah. Artinya wah ini pasti diserang terus. Dianya cedera ringan. Jadi ditarik keluar, habis itu gue matiin. Gue lihat dia berapa kali main, belum bisa gue kasih nilai karena terlalu sedikit pegang bola. Oke. Nah, Joy Pelupesi ini pemain yang sudah lama gue tahu, tapi ibarat sedikit hilang dari radar lah, nggak pernah dibahas ini itu. Cuman kalau yang kita harapkan semua itu kan Jairo Riedewald, ya kan. Dan kemarin kita ketemu Pak Erik bilang masih jauh, 40%. Administrasinya susah lah. Ya, jadi kita juga Joey sepakat. bukan 32 tahun tuh tadi. 31. Iya kan? 31. 31 menuju 32. Kita juga sepakat bahwa memang kita butuh pemain tengah. Landang kurang stoknya. Asumsi si Dean James ini pelapis karena di kiri ada Kelvin, ada si Arhan, ada si Shane. Asumsi juga siapa? Nathan juga bisa. Jadi untuk pelapis lah. Oke, biar mereka bersaing untuk satu tempat. Feeling gue Kelvin tetap main. Dari kualitas dan lain kayaknya Kelvin lebih bagus. Oke. Nah, Emil kemungkinan besar juga pelapis. At least sekarang ada kiper yang ya selevel lah, kan? Betul. Nah, di tengah sebenarnya lu nggak punya banyak pilihan selain Tom, Ivar sama Nathan. Dan Nathan kalau nggak salah 2 kali main terakhir itu jelek di tengah sampai dia digeser ke kiri. Dan gue bilang Ivar lebih cocok untuk gue dan terbukti lebih cocok. It's not enough kan? Nah, Joy usianya 31. Dan gue emang berapa pemain kita yang usianya di atas 30? Jordi yang nyaris nggak main lagi. Tom baru aja 30 sama Joy. Nah, semoga dia cocok dengan Tom. Gaya bermainnya. Kalau dia cocok dengan Tom, ya ini sebuah plus point. Jadi dia akan bermain bersama Tom, bukan menjadi pengganti Tom. Karena kan kita tahu Tom stamina-nya juga nggak terlalu kuat kan. Nggak terlalu kuat, justru lu harus bisa memanfaatkan kualitas dia kan. Jangan disuruh. Kemarin gue nonton Almere juga lawan, itu suek banget Almere. 1-1 menit 90 kebobolan 2-1. Dan Almere bukan tim parkir bis loh. Benar menyerang dan kelihatan perannya si Tom itu sebagai deep lying playmaker. Jadi dia benar-benar nggak ke depan. Dia pas yang bisa dia cover space yang ada. Nah, feeling gue itu mungkin sesuai dengan staminanya lebih cocok bermain dalam posisi itu, which is digabung sama si Joy, dan agar Marcelino kalau kehilangan bola nggak harus lari ke belakang, masih ada backupnya. Marcelino diberikan free roll, ya kan? Joy untuk gue
apa namanya, didatangkan karena Riedewald susah dan belum tentu jadi juga. Jadi untuk gue adalah opsi yang paling bagus. Kalau lu tanya kok ini dadakan, di belakang ET itu ada tim yang udah lama bekerja, ada agensinya, ada agennya dan lain-lain yang bekerja, yang memberikan opsi-opsi. Jadi Erik cuma bilang ya gue butuh pemain tengah atau gue butuh penyerang atau apa dan lain-lain. Mereka yang cari. Tapi ini kan selain dadakan juga nama Joe ini kan orang banyakannya 31 tahun pasti bukan buat jangka panjang dong. Untuk bukan buat jangka panjang, mengepush ke ini kan. Untuk nge-push lolos Piala Dunia. Iya, gue juga ngelihatnya sih itu ya. Maksudnya 31 menuju 32 itu kan nggak sesuai dengan target kita, di mana mengincar pemain tuh kan yang bisa 5 sampai 10 tahun. Kita bicara pemain-pemain yang kita ambil kan at least 5 years mereka bisa masih main lah. Sementara 32 ke 37 kan kayaknya mustahil lah ya kita bisa ngelihat dia di level tertinggi terus. Jadi gue pikir ya memang ini untuk momentum sekarang gitu. Tapi kalau memang untuk menuhin pool pemain itu menjadi hal yang wajar ketika kita bicara pilihan yang tadi Justin bilang nggak banyak kan. Memang Ivar, kadang-kadang Justin Hubner dimajuin ke situ. Tapi kan yang murni bisa menemani Tom dengan ritme yang udah ketemu kan cuma Ivar doang. Ketika Nathan berubah lagi, Tom harus mundur untuk ngebantu coverage areanya, itu yang buat dia kecapean kan. Di beberapa pertandingan kelihatan nggak bisa level konsistensinya tinggi, makanya sering diganti atau kan masuk dari babak kedua gitu. Kalau ada Joey ya pasti harapannya kan ya bisa langsung klop, itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah bisa langsung ngeklop, bisa langsung ngegel, kalau bisa ya edition yang bagus buat kita gitu. Jadi bukan rotasi seorang Tom Haye. Lu masih ingat waktu nemenin Tom Haye? Tom pertama kali debut, orang tanya gue, ini bisa nyetel nggak? Jawaban gue bisa, karena dia udah senior, dia gampang adaptasinya. Orang tanya gue, JHS pertama kali bisa, karena dia levelnya udah beda, ya kan? Kalau lu tanya gue sama Joey, apakah bisa? Gue bilang bisa. Ini masalah jam terbang, masalah senioritas. Apakah Ivar Jenner jelek? Enggak. Tapi Ivar Jenner nggak punya pengalaman yang dimiliki oleh Joey. Dia udah sering pernah main di Sheffield juga, dengan sepak bola keras kan gitu. Jadi pengalaman ini yang kita butuhkan at this moment, dan ini definitely bukan jangka panjang. Bener-bener untuk 1-2 tahun ke depan. Dan memang kita kekurangan pemain yang punya muscle ya, yang kadang ini kan dia benar-benar sterk gitu kan. Dari tengah tuh nggak ada yang punya muscle gitu. Lu ketemu nanti Bahrain yang fisiknya juga lebih kuat, yang sangat kuat. Australia fisiknya boleh. Terus Cina juga sama Jepang. Jadi kita memang butuh pemain seperti itu. Kalau Dean James, apakah mungkin dia akan lebih dimajuin ke advance ke depan? Ya bisa jadi juga kan. Jangan-jangan untuk gantiin ini. Karena kan di pertandingan pertama Ragnar nggak main kan. Ragnar nggak main, betul. Jadi atau Verdong naik nggak mungkin. Enggak, tapi lu masih punya Shane. Kalau si Dan James itu pas ketika mengawalin karir itu di sayap kiri. Winger. Iya, winger kiri. Bisa jadi sebagai winger kiri. Bisa juga. Tapi dari Ajax pun dia mulainya di situ. Tapi ketika dia pindah ke Volendam sama ke Go Ahead, akhirnya jadi bek kiri. Tapi dia bilang, gue biasa main di sayap kiri aslinya gitu. Jadi bisa juga dia dimainkan. Bisa banget, make sense banget dia masuk karena Ragnar nggak ada. Akumulasi kartu ya. Iya, bisa aja. Elstruik juga mungkin ketar-ketir nih kalau ada pesaing, tapi lumayan lah, minimal setiap posisi sekarang makin banyak opsi. Iya, jadi yang akan datengin tuh untuk biar Patrick punya pilihan. Dan tidak ada pemain dengan memasuki zona nyaman ya pastinya. Nah, kalau Emil Audero Mulyadi ini kan banyak yang bilang terbelah nih pro kontra pemain supporter timnas kita, bilang kenapa sekarang mau, dulu nggak mau, dia masih tidak pantas pemain kita karena dulu sudah menolak kita. Tapi kan menurut gue yang menolak itu kan wajar nggak sih, ketika dulu dia punya chance untuk bermain di timnas Italia, dia masih dipertimbangkan sebagai kiper ketiga untuk timnas Italia. Ya sekarang kan dia levelnya sudah lewat dari itu, tapi kan dia masih punya sesuatu yang ditawarkan untuk tim sekelas Indonesia dong, pastinya dengan ranking 127, 130. Iya. Tawarkan dong. Iya, pasti harus kita bedakan tawaran dulu dan tawaran sekarang gitu. Pas at that moment ya bisa jadi emang kita belum berprospek lah. Orang belum. Dan dia masih punya harapan. Iya, dia masih punya harapan. Kan
nggak dia doang yang belakangan. Hilhers kan belakangan juga. Iya, iya, iya. Kevin Dix juga belakangan Tapi juga. bedanya kan kalau ini bapaknya nolak. Bapaknya kan yang ngomong. Statementnya muncul viral di mana-mana yang ngomong soalnya. seperti itu. Ya itu mungkin jadi nodanya di situ Iya. ya ketika komentar polos dari bapaknya akhirnya diterima sebagai apa ya, hal yang kurang menyenangkan lah Iya. bagi Seru sih kalau bapaknya nonton di tribun VVIP GBK ya. tapi benar, ketika something happens to pass dan kita kan nggak mau itu terjadi kan, at least yang menggantikan tuh levelnya mungkin setengah level di bawah gitu, ataupun mungkin bisa dikatakan sama gitu levelnya, dan dia tinggal, kalau kiper udah di posisi senior seperti itu, kita lihatlah impactnya di pertandingan debut aja bisa kayak apa kan. Pas itu kan ketika lawan Arab Saudi, debut pertama langsung save penalti luar biasa. Walaupun dia blunder juga ya. Iya blunder tapi dia langsung membayarnya. ya. Lawan Australia man of the match juga, berapa save yang dia buat. Itu kan ketika level lo setinggi itu, lo dimasukin di pertandingan langsung debut, ya lo bisa tetap bermain seperti itu kalau lo posisinya udah setinggi itu gitu. Jadi ya kalau kita punya dua kiper dengan kayak gitu sih, ya gue sih Bagus. suka gitu. Iya. Tapi menurut lo ada chance gak untuk Emil menggusur Pas? Kalau dua-dua fit, ya, berat. karena Karena Pas sudah nyaman di walaupun dalam. Pas juga secara level kan sekarang di MLS Dan ya. Pas lebih tinggi tau gue. Sama dia main terus tiap pekan Pas gue lihat, iya kan. Emil Dia mainnya lawan Messi loh. ya Lawan Suarez loh. Iya. Suarez tapi dua kali dalam setahun gitu. Nggak ketemu tiap minggu ya. Enggak, kalau lu udah biasa, Auder ini kan juga levelnya seri B. Dia turun ke seri B Iya. betul. Bahkan di Komoy Kemudian cadangannya nggak dipakai. ketiga gitu, akhirnya Iya. makanya dipinjemin. Iya. Tapi kalau lo lihat, menurut lo apa yang membuat akhirnya kita berandai-andai? Apa yang menurut lo membuat akhirnya dia tertarik ketika tidak ada jaminan starter? Ya untuk gue sih logis aja. Gue nggak bisa survive di Serie A dan gue nggak akan masuk timnas Itali. Udah Ya. gitu aja. Tapi dengan apakah sesuatu yang menggiurkan buat dia untuk datang ke Indonesia yang Ya iyalah, mending main di at least masih ada peluang lolos Dunia. lolos Piala Dunia. Oh. Karena kalau dia tetap di Itali nggak akan kemana-mana. harapannya Piala Dunia berarti ya? Iyalah, semua juga masuk dengan harapan Piala Dunia.